Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina dengan nomor NPM 2101013010. Saya akan mempresentasikan video tentang pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu belajar membaca Al-Quran. Metode pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan proses belajar. Pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan cara menarik yang mampu membangkitkan minat siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata. Metode pembelajaran dalam Islam tidak terlepas dari sumber pokok ajaran, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman bagi umat telah memberikan garis-garis besar mengenai pendidikan, terutama tentang metode mengajar. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bertahap di bawah malaikat Ruhul Amin atau Jibril. Bernilai ibadah bagi yang membaca. Untuk bisa membaca Al-Quran dapat diperoleh melalui tarbiyah yang di dalamnya terdapat proses pengiriman ilmu dilaksanakan dengan 3 perlakuan, yaitu lisan atau membaca, tulisan atau gambar, serta kelakuan atau etika atau akhlak. Kemudian yang ketiga yaitu kesan pesan ayat tertentu dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran mengandung kitab kisah-kisah. Quran sebagaimana kita ketahui diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau dalam kurun waktu 23 tahun. Turunnya Quran secara bertahap tentunya merupakan rencana Allah. Dalam rangka menegakkan ajarannya, perlu diingat bahwasanya kandungan Al-Quran bukan hanya sebatas kisah-kisah saja, tapi Quran juga merupakan petunjuk. Kemudian yang keempat yaitu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sudah menjadi tradisi sejak sahabat Nabi hingga sekarang dilakukan oleh kaum muslim. Dahulu pada masa Nabi, bangsa Arab lebih mengenal tradisi menghafal daripada menulis. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, tepatnya pada Khalifah Utsman, proses kodifikasi Al-Quran dilakukan. Geliat dan motivasi sahabat Nabi untuk menghafal Al-Quran adalah untuk tetap menjaga kemurnian dan dari pemalsuan kitab suci Al-Quran, serta ingin memperoleh manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima yaitu gambaran tentang Al-Quran. Di antara kemurahan Allah terhadap manusia adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbingnya ke jalan kebaikan, bahkan juga dari masa ke masa mengetahui seorang Rasul yang membawa kitab sebagai pedoman hidup dari Allah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepadanya semata. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam, yang setelahnya ada hadis, ijma, dan qiyas. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada 17 Ramadan 17 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran. Secara mencatat, penterjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa lain telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penduduk Muslim di Abyssinia di bawah pimpinan Ja'far ibn Abi Thalib
membacakan beberapa versi terjemah surat Maryam kepada Nagus. Kejadian ini berlangsung kira-kira sebelum Rasulullah SAW. Dalam Dungut Biografi disebutkan bahwa Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam 65 bahasa. Pada paruh kedua abad pertama Hijriah, terdapat penerjemah Al-Quran dalam bahasa Syria yang dilakukan oleh non-muslim pada masa Hajj Ibni Yusuf. Sebelum tahun 225 Hijriah, juga terdapat terjemahan lisan berbahasa Persia yang dibuat oleh Musa ibn Syair al-Aswari. Di India dan Cina juga telah ada terjemahan Al-Quran sebelum tahun 270 Hijriah. Di Indonesia, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh beberapa ulama. Di antara yang populer adalah Tafsir Quran dan Karim Hadiah Mahmud Yunus yang terbit pertama kali tahun 1938 Masehi. Al-Furqan oleh Ahmad Hasan terbit tahun 1953 Masehi. Tafsir An-Nur karya T.M. Hasbi Absi Shidik. Kemudian Tafsir Quran Haji Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS pada tahun 1960 Masehi, dan terjemahan Al-Quran H.B. Jasin Bacaan Mulia. Ada beberapa penerjemahan Al-Quran yang bisa dipraktikkan. Menurut Az-Zarqani, dalam menerjemahkan Al-Quran ada dua metode, yaitu satu, terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu arti kata demi kata yang terdapat dalam teks. Setelah benar-benar dipahami, dicarilah padanan kata dalam bentuk bahasa sasaran dan disusun sesuai dengan urut-urutan kata bahasa sumber, meskipun maksud kalimat menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemahan tafsiriyah ialah ahli bahasa tanpa terikat dengan urut-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemah seperti ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna, dengan konsekuensi terjadi perubahan urut-urutan kata atau susunan kalimat. Oleh sebab itu, bentuk terjemahan seperti ini disebut juga terjemahan maknawiyah karena mengutamakan kejelasan makna. Kemudian yang G, menerjemahkan ayat Al-Quran dengan kata dan perbuatan. Akhlak seseorang dapat dilihat dari pemahamannya. Perbuatan yang buruk menurut ukuran ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku berarti akhlak seorang itu tidak baik. Perbandingan penafsiran nilai-nilai pendidikan akhlak. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-13. 1. Larangan melongok. Yang kedua, larangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Yang ketiga, larangan prasangka buruk. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari prasangkanya. Kemudian yang terakhir yaitu ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Hal ini didasarkan pada pemahaman di masyarakat tentang fadilah atau khasiat serta keutamaan surah-surah tertentu, ayat tertentu di dalam Al-Quran sebagai obat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit fisik. Di samping beberapa fungsi tersebut, Al-Quran juga tidak jarang digunakan untuk menjadi salah satu solusi atas persoalan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk memudahkan datanya rezeki. Al-Quran tidak serta-merta menjadi bacaan, namun masyarakat memiliki pemaknaan istimewa mengenai Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai kitab yang berarti bacaan atau untuk dibaca. Bacaan yang dimaksud melalui teknik serta aturannya tersendiri. Selain dibaca, pemaknaan Al-Quran sebagai kitab juga dihafalkan oleh masyarakat. Sebagai efeknya, pemaknaan masyarakat terhadap Al-Quran berubah menjadi amalan penambah dan pelancar rezeki. Keempat, Al-Quran sebagai petunjuk ilmu pengetahuan. Pemaknaan ini berorientasi pada rahasia ilmu pengetahuan, baik yang telah lampau maupun tentang masa yang akan datang. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.